Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke, sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, semangat Bu. Tetap semangat dan harus semangat, Pak. Oke, karena nanti kita akan saya akan melakukan praobservasi atau observasi di kelas Ibu nanti ya Bu ya? Iya, Pak. Oke, di kelas berapa kita nanti Bu? Di kelas 12 F9, Pak. Oke, kelas 12 F9. Oke, namun sebelum kita masuk kelas Ibu, izinkan saya untuk melakukan kegiatan praobservasi, di mana tujuan kegiatan ini untuk menyiapkan dulu agar lebih relax nantinya, lebih tenang dan lebih semangat dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Oke, namun begitu Ibu, izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan dalam langkah praobservasi ini. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti? Tujuan pembelajaran yang hendak saya capai nantinya, Pak, pas proses pembelajaran di kelas ada dua. Pertama, siswa mampu menjelaskan konsep dari masyarakat kita. Terus yang kedua, siswa mampu menganalisis perkembangan masyarakat era digital beserta dampaknya. Oke, berarti tujuan pembelajaran Ibu ada dua. Iya. Oke ya, semoga nanti tujuan pembelajaran Ibu tercapai nantinya. Amin, amin. Oke, nah kira-kira dalam mencapai tujuan pembelajaran Ibu itu, area pengembangan yang hendak Ibu capai apa? Area pengembangan yang hendak saya capai nantinya ada dua. Pertama, pengetahuan. Pengetahuannya nanti siswa mampu menjelaskan konsep dari masyarakat kita. Terus yang kedua dari segi keterampilan. Nanti siswa mampu menganalisis perkembangan masyarakat digital beserta dampaknya. Oke, berarti area pengembangan yang hendak Ibu capai ada dua. Iya. Pengetahuan dan keterampilan. Iya. Di mana di pengetahuan Ibu ingin mengetahui siswa dalam menjelaskan ya Bu ya? Menjelaskan. Siswa menjelaskan. Menjelaskan, dan yang kedua menganalisis. Iya. Yaitu dalam kegiatan keterampilan. Oke, baik. Nah, kira-kira strategi apa yang ingin Ibu terapkan? Strategi yang saya gunakan nanti dalam kelas menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Nanti akan terintegrasi dengan menggunakan diferensiasi produk, Pak. Dan juga ada nanti PSI-nya. Lengkap ya Bu ya? Iya. Jadi Ibu menggunakan model pembelajaran PBL, based learning, dan menggunakan pendekatan diferensiasi produk beserta PSE. Oke, keren Bu. Mudah-mudahan rencana yang telah Ibu buat berjalan dengan baik nantinya di kelas. Semoga Ibu penuh semangat dan anak-anak pun menerima dengan antusiasme nantinya. Oke, lakukanlah langkah-langkah tersebut dengan semangat Ibu. Semoga pembelajaran Ibu tercapai. Baiklah Ibu, mungkin itu dulu dalam kegiatan kita ini, observasi kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai berdoa, coba cek di bawah bangku mejanya atau ada mungkin sampah. Silakan lihat dulu. Ada. Kalau ada tolong diambil, buang duluan. Kalau tidak, oke, kita mulai lagi pembelajaran kita ya. Siap, bro. Belum belajar, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Semuanya dengarkan cuma draftnya ya. Ahmad Aizan. Yo. Al-Fatihah. Ada, Bu. Anjeli. Ada, Bu. Bagaimana kabarnya, Nak Ibu? Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Oke. Siap untuk pelajaran ini? Siap. Yakin siap? Yakin. Oke, kalau gitu kita mulai pembelajarannya ya. Oke. Siapa yang masih ingat pelajaran kita yang minggu lalu? Oke, silakan Faiza. Pelajaran kita minggu kemarin membahas tentang dampak
yang terdiri dari 4 bidang. Pertama, bidang ekonomi, kedua bidang politik, yang ketiga bidang budaya, dan yang keempat bidang lingkungan. Oke, nah kemarin kan kita belajar tentang globalisasi, dampak-dampak dari globalisasi. Nah, ada 4 bidang yang kita bahas. Nah, materi globalisasi sudah habis, tapi materinya masih berkaitan dengan pelajaran kita yang hari ini. Nah, oke, apa ya kira-kira pelajaran kita hari ini? Nah, ini dia tentang masyarakat kita. Nah, ini ada beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini yang hendak Anda capai. Nah, oke, yang pertama capaian pembelajaran kita peserta didik mampu. Nah, berarti di sini yang untuk siapa? Nah, oke, peserta didik Ananda berarti ya, memahami terjadinya perubahan sosial pada kelompok atau komunitas di tengah arus globalisasi dan mampu memberikan solusi terhadap dampak globalisasi dan perkembangan teknologi di mana. Nah, tujuannya ada 2 hal ini ya. Pertama, Ananda nanti atau peserta didik mampu menjelaskan konsep masyarakat digital secara benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat era digital serta dampaknya melalui telaah berbagai sumber yang relevan dengan bernalar privilege. Nah, di sini Ibu menggunakan model pembelajaran basic learning yang terintegrasi diferensiasi produk atau TBL. Nah, di sini ada beberapa langkah kerja Ananda nanti. Pertama, nanti mengorientasikan siswa pada masalah, kita membuat sebuah masalah. Setelah itu Ananda nanti duduk dalam bentuk kelompok, memecahkan masalah yang ada tadi. Terus yang ketiga nanti aku akan melakukan bimbingan bagi duduk berkelompok. Terus yang keempat Ananda presentasi ke depan. Siapa yang mau nanti ya mempresentasikan tugas kelompoknya, kasih pemecahan diskusi itu. Dan terakhir nanti baru kita kasih penekanan apa ya kira-kira solusi dari pemecahan atau masalah yang ada tadi. Anda pernah membuat surat izin sakit? Pernah? Oke, semuanya pernah membuat surat izin sakit? Pernah sakit? Nah, setiap manusia pasti pernah merasakan sakit. Oke. Kalau nggak pernah merasakan sakit, wah itu sehat sekali. Oke. Coba aku minta perwakilan satu orang dulu. Siapa yang pernah menulis surat sakit? Oke, Fatihah ya. Apakah pernah menulis surat sakit? Pernah. Terus kalau udah dibuat surat sakitnya nih, udah ditulis, dikirim ke siapa? Ya teman. Oke, nah kira-kira nih ya Fatihah, kalau menulis surat sakit terus dikirim oleh teman atau dititipkan oleh teman. Bagaimana kalau misalnya Fatihah menulis surat sakit melalui aplikasi WhatsApp menggunakan HP atau teknologi digital? Ya. Kira-kira mana yang lebih mudah atau lebih fleksibel menurut Fatihah? Lebih mudah menggunakan HP. Kenapa? Karena biasanya cepat tersampaikan kepada dia bersangkutan. Oke, karena cepat tersampaikan langsung. Nah, kalau tidak kenal kenapa? Mungkin mereka ada yang terlambat. Jadi Ya, suratnya mungkin nggak akan sampai. Itu bisa jadi itu kalau surat sakit itu nggak datang. Oke, boleh satu orang lagi? Siapa yang bisa? Oke, Esti. Esti pernah buat surat sakit? Mas Ayu pernah. Ikutnya nggak siapa? ya antar oleh orang tua. Oke, sudah supaya pastinya. Oke. Sama ya Nesti. Kalau seandainya Nesti buat surat sakitnya, tulis pakai aplikasi WhatsApp atau FaceTime langsung menggunakan teknologi HP. Ya. Kira-kira mana yang lebih menurut Nesti? Sampaikan oleh orang tua atau pakai HP langsung sampai ke dulu? Lebih mudah dan cepat dalam aplikasi WhatsApp. Lebih cepat karena langsung sampai ke dulunya. Nah, tidak perlu garanta, langsung sampai. Tinggal klik oke sampai ke guru. Pasti infonya langsung. Karena bersangkutan dengan muridnya langsung. Sebelum kita, atau sebelum lanjut kita nonton video. Kita explain dulu. Semangat untuk belajar hari ini ya. Oke. Clap bom. Clap clap. Bom. Clap bom. Clap bom. Bom bom. Clap clap. Nah, silakan perhatikan video ya. Beginilah kehidupan saat ini, menggantungkan diri pada teknologi. Bersama satu meja, tapi sibuk sendiri. Berjalan beriringan, tapi tak saling memandang. Akankah terus begini? yang ditampilkan tadi dan yang Anda amati atau Anda lakukan tadi. Kira-kira apa masalah yang muncul dari itu? Demikian. Oke, silakan nanti. Dari video tersebut termasuk dampak dari penggunaan teknologi. Karena barangkali itu penggunaan teknologi yang berlebihan, kurangnya interaksi, dan kurangnya perhatian antara sesama. Dari beberapa orang ada di video itu selalu menggunakan dalam aktivitasnya menggunakan teknologi yang berlebihan, hingga lupa akan lingkungan sekitarnya. Ada pendapat yang beda dari nanti?
Setuju dengan yang disampaikan nanti? Oke, nah masalah yang ada di video tadi berkaitan dengan yang disampaikan oleh Natri. Nah, untuk memperdalam memahami materi kita hari ini, masalah yang akan Anda pecahkan pada hari ini itu menjelaskan konsep dari masyarakat digital secara benar. Terus yang kedua, Anda mampu menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat era digital. Nah, itu yang nanti akan Anda pecahkan, tapi nanti ada aspek-aspeknya. Silakan Anda duduk dalam bentuk kelompok, oke? Ini kelompoknya. Silakan duduknya dalam bentuk kelompok. Oke, ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2, ini kelompok 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang duduknya dalam kelompok. Nah, ini LKPD-nya masalah yang akan Anda pecahkan. Nah, semuanya dengarkan, oke? Sudah dapat LKPD semua kelompok? Dengarkan ya. Ananda dalam mengerjakan LKPD ini, tentunya sudah ada juga ya. Dalam mengerjakan LKPD ini, silahkan Ananda mengerjakannya sesuai dengan minat dan bakat Ananda. Nah, misalnya nih, Bu, saya senangnya membuat tugasnya dalam bentuk Canva atau PowerPoint, atau meeting, atau menggambar video, misi, atau dan lain-lainnya boleh. Silahkan buat tugasnya atau tulisan kalian dalam bentuk kesukaan Anda, minat dan bakat Ananda. Ya. Ibu kasih waktunya kurang lebih 30 menit untuk menyelesaikannya. Dan nanti kira-kira ada di sini siapa yang pengen buat tugas dalam bentuk Canva? Oke, Canva berarti nanti bisa menggunakan HP ya. Oke, Anda boleh menggunakan HP untuk mencari memecahkan masalah kita ini yang ada di LKPD. Ya, yang tim Canva nanti boleh menggunakan HP, tim lain juga boleh untuk mencari informasi ya. Berarti Canva nanti buat tugasnya ada gambar, ada penjelasan deskripsinya. Yang gambar nanti deskripsinya nggak ditulis juga nggak apa-apa, tapi nanti penjelasan deskripsinya berdasarkan gambar yang dijelaskannya. Terus apa lagi ada yang mau buat meeting? Nah, oke, meeting berarti nggak mungkin gambarnya dikirim sekarang. Oke, boleh lah nanti gambarnya pengecualian yang penting deskripsinya jelas. Oke? Begitu aja ya. Boleh, boleh.
ya. Boleh, siapa dulu mau tampil? Kalau mau aja di depan dulu ya. Dari sini. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Kanva akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang potret kehidupan masyarakat digital dalam 3 aspek, yaitu yang pertama aspek pendidikan, yang kedua aspek sosial budaya, dan yang ketiga aspek politik. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anjeli sebagai moderator. Saya Natri sebagai penyanyi. Saya Safira sebagai penyanyi. Saya Dina sebagai penyanyi. Saya Azul Akbar sebagai penyanyi. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Natri. Kepada Natri, kami persilakan. Baiklah, yang pertama yaitu konsep masyarakat digital. Masyarakat digital adalah sekumpulan individu yang menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat digital ada 3 aspek. Baik, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, kepada Afiza kami persilakan. Baiklah, saya Minta dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara kita menyikapi adanya perkembangan teknologi di era globalisasi? Baiklah, kami akan menjawab dari kelompok 2 yang diberikan oleh Tari. Yang akan dijawab Pertanyaannya, menurut kelompok kalian, apa itu masyarakat digital beserta ini? Masyarakat digital adalah kumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya, menggunakan media sosial dan pendidikan online. Baik, apakah Tari sudah puas dengan jawaban kami? Terima kasih. Katakan, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kesekian tanpa kasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota dan aspek-aspek pertama yaitu pendidikan. Pada zaman dahulu, guru satu-satunya sumber informasi yang menyampaikan sumber pembelajaran secara langsung kepada muridnya dan dibantu oleh buku paket. Pada zaman sekarang lebih mudah dengan secara daring atau Zoom. Kalian, apa saja dampak negatif dan positif dari perkembangan dunia pendidikan? Menurut kelompok Anda, apa dampak negatif dan positif dari aspek pendidikan? Dampak positif dari aspek pendidikan adalah meningkatkan akses pendidikan secara global, memungkinkan pembelajaran fleksibel, meningkatkan keterampilan digital dan kritis. Yang kedua, negatif dari aspek pendidikan adalah ketergantungan pada teknologi dapat membuat siswa kurang aktif secara fisik dan mengalami masalah kesehatan mental. Ketimpangan akses masih ada bagi yang kurang mampu. Saya sendiri. Ini dari politik kampanye yang dulu. Yang mana dulu orang kampanye langsung turun ke lapangan. Kalau sekarang bisa melalui gadget atau gawai yang dilakukan secara langsung. Ada beberapa dampak. Satu, dampak positif, meningkatkan kesadaran politik. Kampanye pemilu di lingkungan masyarakat dapat membantu memahami pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Ini membantu membentuk generasi muda yang sadar akan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Dua, mengembangkan keterampilan sosial. Kampanye pemilu melibatkan komunikasi, debat, dan kerjasama, dan dapat membantu mengembangkan keterampilan sosial berbicara di depan umum dan mendengarkan sudut pandang yang berbeda. Baik, kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Baiklah, saya Natri dari kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Jelaskan dampak negatif dari perkembangan politik saat ini. Jelaskan dampak negatif dari perkembangan politik saat ini. Jawabannya, perkembangan politik saat ini memiliki beberapa dampak negatif antara lain polarisasi sosial, meningkatnya ketegangan antara kelompok-kelompok politik dapat memicu polarisasi masyarakat. Perbedaan ideologi dan kepentingan dapat memperbaiki hubungan antara individu atau kelompok yang mana pikirannya memperlemah solidaritas sosial. Tapi boleh APD-nya dikumpulkan kayak begini. Kalau kan nanti yang punya teman yang lain boleh kirim ke WA itu ya. Terima kasih, apresiasi dulu ya buat kelompok yang tugas yang Anda buat bagus sekali ya. Terus ini tadi ada pertanyaannya tentang apa itu masyarakat digital. Nah, ini ada katakan. Jadi masyarakat digital itu masyarakat yang dalam kehidupan sehari-harinya tergantung sama teknologi. Nah, ya. Terus kalau tergantung lagi, tadi kan ada beda-bedakan tuh tergantung aspek. Ada dari pendidikan, aspek budaya, ada dari pertanyaannya yang sampai politik ada 3 aspek. Ada yang mempertanyakan tentang dampaknya. Nah, dampaknya itu sebenarnya baik positif maupun negatif itu tergantung dari Anda lagi menggunakan teknologi. Ada lagi yang mau ditanya tentang materi kita hari ini? Tidak, oke. Siapa yang bisa ngasih kesimpulan? Oke, silakan. Baik, kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu sebagai masyarakat modern, kita harus kritis terhadap perkembangan era digital yang kita hidup lebih banyak di dunia maya.
pada era digital berbagai macam informasi mudah kita dapatkan, baik itu yang benar maupun yang hoax. Maka cara mengatasi hal tersebut yaitu dengan cara literasi digital. Sekian Bu, terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, bukan sedikit intinya dengan kemajuan zaman yang seperti sekarang ini, istilahnya apa-apa teknologi atau digital. Nah, semua informasi kan mudah kita peroleh. Nah, cari HP, searching, dapat semua informasi yang apapun yang kita cari dapat. Nah, cuman tergantung kita menggunakan yang apa lagi. Nah, untuk mengatasinya informasi itu kan tidak ada di filter. Oh, ini benar, ini palsu. Tidak, semua informasi masuk. Nah, ya kan? Nah, oleh sebab itu untuk mengantisipasi kita mendapatkan berita hoax atau berita palsu dengan cara literasi digital. Nah, seperti yang disampaikan oleh Anjeli tadi. Oke, latihan Ibu latihan ya. Ibu kirim linknya di grup lewat Google Form, ada beberapa pertanyaan. Silakan Anda jawab. 5 menit ya, Ibu kasih waktunya untuk menjawab. Oke, silakan cek grupnya. Silakan cek grupnya. Oke, udah masuk. Udah bisa buka. Udah kasih waktunya 5 menit ya. Oke, itu punya pertanyaannya. Langsung kirim di bawah. Ayo kirim ya, nomor kirimnya. Apa Pak Tuhan? Langsung kirim aja Bu. Udah isi pertanyaannya, langsung kirim. Oke, kasih ya. Oke, nah. Udah kirim lagi Bu? Ya. Bagaimana perasaan Anda? Aku tanya perasaannya sekarang ya. Bagaimana perasaannya setelah kita belajar materi tadi? Kalau pas, senang nggak? Senang dong. Oke, karena udah paham materinya. Oke. Apakah Anda sudah menguasai materi tentang konsep masyarakat? Sudah. Yang kedua, apakah Anda sudah mampu menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat era digital kita? Sudah. Dan menguasai? Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Kan Anda pahami tentang materi peluang sama tantangan masyarakat era digital. Oke, itu yang pembacaan Anda minggu depan ya. Jadi masuk nanti Anda sudah tahu apa yang mau disampaikan besok. Nah, oke. Lanjut sekarang kita speaking ya. 7 hari 7 beda. 7 kan? Beda. Oke. Kayaknya sampai nih 7 hari ya. Oke. Dengarkan ya 7 hari beda. Hari Senin Ibu membeli sendal. Hari Senin Ibu ngapain? Sendal. Sendal. Oke. Hari Rabu. Oke, hari Rabu. Hari Senin Ibu beli sendal. Hari Rabu Ibu beli rok. Hari Rabu Ibu beli rok. Oke. Kira-kira hari Minggu nanti Ibu beli apa? 7 hari 7 benda. Kalau Senin Ibu beli masker. Oke, betul. Oke, udah siap ya pembelajaran kita hari ini. Oke, akan masukkan bukunya dalam tas kita masih akan mau ulang lagi. Oke, cepat ya. Kita ulang bukunya. Jawab, Rob. Belum pernah apa ikan syukur. Syukur, mulai. Ucapkan salam. Boleh pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu perasaannya setelah melakukan supervisi akademik di kelas tadi? Perasaannya campur Pak. Ada dekat, ada senang juga. Itu yang dirasakan saat proses pembelajaran kelas. Biasanya nggak ada yang melihat ya Bu Iya, ya? biasanya cuma saya sama siswa. Sekarang ada Bapak jadi dan Oke. Jadi alhamdulillah tadi sepanjang yang kami observasi tadi itu berjalan dengan baik Bu. Alhamdulillah. Dan telah selesai ya Bu ya? Oke. Baiklah. Sekarang kita akan melakukan pasca observasi, di mana tujuan kegiatan kali ini untuk sebagai bahan evaluasi dan sebagai bahan refleksi agar kedepannya proses
pembelajaran lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Iya. Oke, itu harapan kita ya Bu ya. Iya Pak. Oke. Baiklah, dalam kegiatan pasca observasi ini nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan atau saya akan ajukan pada Ibu. Namun sebelum itu, terima kasih kepada Ibu pengajar praktik Ibu Yani yang telah mendampingi kami. Oke, baiklah Ibu, kita langsung saja ya Bu ya. Dalam kegiatan ini, izinkan saya mengajukan pertanyaan yang pertama. Bagaimana perasaan Ibu ketika observasi di kelas tadi? Udah tadi ya Bu ya? Iya, rasanya udah. Didikan Pak. Oke, ya oke, baiklah. Yang kedua, tadi ada area pengembangan yang ingin Ibu lakukan. Ya kan? Nah, kira-kira bagaimana tadi di dalam kelas area pengembangannya tercapai? Area pengembangan itu kan ada dua tuh Pak, Iya. ada pengetahuan sama keterampilan, Iya. ya kan. Nah, dalam proses pembelajaran tadi kan saya menggunakan seperti yang saya sampaikan ke Bapak, menggunakan model pembelajaran PBL, terus nanti terintegrasi di parent sama PSD. Di parentnya lebih fokusnya kepada produk ya Pak ya. Nah, alhamdulillah dalam mencapai pengembangan saya dalam pengetahuan, siswa udah mampu Pak menjelaskan apa itu masyarakat. Dalam segi keterampilan, siswa juga udah mampu menganalisis perkembangan masyarakat era digital melalui keterampilannya menghasilkan produk. Dia menghasilkan produk, ada yang menggambar, ada yang buat mapping, ada paduan. Ada, nampak tadi berdiferensiasi. Iya, diferensiasi produk. Iya ya tadi, ya. Oke. Nah, kira-kira berarti kegiatan yang Ibu lakukan tadi udah sesuai dengan yang Ibu rencanakan berarti Iya, ya? alhamdulillah sesuai Pak. Dan tercapai tujuan Ibu? Tercapai Pak. Oke. Nah, ada nggak dalam kegiatan tadi kendala-kendala yang terjadi dalam pembelajaran tadi? Yang saya temui Pak, kendala saat proses belajar mengajar. Iya. Kendalanya waktu Pak. Soalnya pada pertemuan saat mengajar barusan, Iya. kan menggunakan pertemuan cuma 2 jam pelajaran. Iya. Saya mengajarkan kepada produk, produk, jadi terkendala pada waktu Pak. Alhamdulillah ada sisi positifnya juga Pak. Dalam kelompok anak tuh sangat aktif. Karena tugas yang saya berikan sesuai sekali dengan minat dan bakat masing-masing siswa. Jadi aktif semua siswa dalam kelompok Pak. Cuma terkendalanya mungkin karena produk menggambar kan membutuhkan waktu Pak. Terus kalau dari segi kanva kan akan lama juga editingnya. Jadi cuma terkendala waktu. Waktu. Oke. Nah, berarti ada plus dan minusnya ya, Bu ya? Berarti dalam kegiatan pembelajaran tadi ada perbedaan dong dengan yang sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah berarti ada pengembangan yang dicapai, alhamdulillah berhasil sehingga anak aktif gitu ya dalam pembelajaran. Itu kelebihan dari pembelajaran yang dilakukan tadi. Namun ada kendala yaitu waktu. Dan Ibu juga sudah menjelaskan kenapa waktu adalah kendala bagi Ibu karena dalam membuat karya membutuhkan waktu yang lebih kayak dan akan butuh besar. Membuat di kanva kan akan butuh waktu juga mengedit. Apalagi meeting, lama lagi meeting dan Oke, karena Ibu tadi melakukan diferensiasi produk ya. Iya. Nah, kira-kira untuk kedepannya, untuk mengatasi kendala Ibu tadi, yang terlintas bagi Ibu. Ini inisiatifnya ya Pak, kalau bisa saat pertemuan itu mungkin bisa jadi di jam pelajaran atau bisa jadi nanti saya ketika ngasih tugasnya durasi dalam pengerjaannya dikasih durasi agak lama lagi. Oh iya, tadi 2 jam pelajaran ya Bu Iya. ya? Oh berarti 3 jam pelajaran, setelah itu dalam menyelesaikan atau membuat produknya menjawab penelitian itu saya kan tadi kasih waktunya kan cuma 25 menit, mungkin rentang waktunya dikasih 35 atau 40 karena butuh waktu lama sepertinya dalam mengerjakan produknya.
jangka waktu dalam pengerjaan Iya, lebih dalam ya. pengerjaan, iya. Oke. Kira-kira itu saja kendalanya Bu. Iya, itu saja Pak. Alhamdulillah Ibu udah gimana ya, udah berhasil untuk menemukan solusi sendiri ya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, oke. Berarti untuk kedepannya Ibu akan mencoba mengalokasikan waktunya lebih lama pada sekarang, dan untuk rentang waktunya Ibu perhatikan. Iya. Gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Pak Sofas ini. Namun sebelum itu kita minta tanggapan kepada Ibu pengajar praktik kita dari Ibu persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya perhatikan tadi Ibu Cynthia sudah melakukan pembelajaran dengan sangat baik sehingga membuat siswa lebih aktif dalam proses belajar mengajarnya. Dan juga saya perhatikan Pak Aristo dalam melakukan observasi telah menggunakan teknik coaching serta telah menggunakan alur cerita dalam melaksanakan proses pra-observasinya. Jadi Pak Aristo juga sudah menanyakan area pengalaman ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Ini sudah luar biasa dan sangat baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu, dan terima kasih juga Ibu Cynthia. Sama-sama Pak. Iya, Bapak mungkin sekian dulu kegiatan kita pada kali ini, yaitu dalam kegiatan supervisi akademik, dan terkhususnya dalam kegiatan pasca observasi kali ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta di kelas.